Private Room sudah bersama dengan Mbak Im Al-Katiri. Ay, apa kabar Mbak Im? Sehat banget. Alhamdulillah ya. Nah, kemarin kan sempat ramai juga, kamu sempat sharing cerita gitu tentang tentang keadaan kamu lah dan hubungan kamu dengan Abah, katanya diblokir. Setelah kemarin sempat ramai, udah dibuka blokirnya? Belum, sampai sekarang belum dibuka, tapi adalah keluarga yang ngehubungin. Keluarga itu dari keluarga Abah. Iya. Kapan terakhir kamu punya komunikasi sama keluarga dari Abah? Kalau sama keluarga Abah, mungkin sama kakekku masih, karena kakekku masih, ya aku nggak ada masalah apapun lah sama kakekku. Terus mungkin beberapa keluarga kalau hubungan lebaran masih nelpon. Ketemu. Tahun ini lebaran masih nelpon ketemu? Lah, ketemu nggak? Oh, nelpon aja? Ya, kan di Kalimantan jauh. Oh, jauh. Oke, jadi mereka langsung menghubungi pada saat itu ya? Iya. Bilang apa keluarga? Ya ada yang bilang kayak takut abahmu dideportasi, takut, kan abah di Australia ya. Terus ada yang kok gini, kenapa bilang gini loh? Orang semua yang aku omongin fakta, nggak ada yang aku ganti, malah itu belum semua faktanya kan, masih banyak lagi yang belum dibuka, ya kan? Itu baru secuil aja dari apa yang dia lakuin. Yang kamu rasakan juga, dan itu menjadi kekecewaan kamu. Iya, benar. Ya. Kalau kita tunjukin foto yang berikut ini ya, gitu, apa sih yang kamu rasakan nih kalau lihat foto ini? Pada saat itu masih, ya sekarang nih, kalau sekarang aku ngerasa kecewa sih pasti. Kayak kalau misalnya orang mikir aku ngerasa kangen dengan masa-masa itu, mungkin enggak, karena jujur aku dari kecil aja nggak seberapa dekat sama orangnya. Mungkin kalau bisa diundur waktu ya, diputar ulang, mungkin aku sebelum dia ngeblokir itu aku nelpon, aku nanya, makanya sebelum ada masalah aku kayak mau tahu dulu lah dia kayak gimana, apa segala macam gitu. Dia kayak gimana tuh maksudnya apa? Makanya kenapa dia ngilang kayak gitu aja, itu kan pasti ada alasannya. Jadi sebelum kamu diblokir gitu ya, emang nggak ada kabarnya juga? Masih kabar-kabaran sekedar, kayak pas waktu itu kan masih ngirim duit sekolah. Sorry, bukan duit sekolah, duit jajan. Itu masih ngirim. Mungkin kadang beberapa kali telat, or kurang, gitu. Kayak itu aku oke lah kalau dia kurang, mungkin dia emang lagi nggak megang gitu kan. Dan aku kayak ya udah, kalau emang lagi nggak megang ya nggak apa-apa gitu. Aku nggak pernah mempertanyakan uangku kemana, karena setiap kali aku pertanyain uangku mana, or pada kemana aja ini apa segala macam, dia pasti marah. Dia pasti marah? Pasti marah. Jadi yang kamu mau tanya adalah, yang ingin kamu tanya sebelum kamu diblokir adalah maksudnya lagi kayak gimana? Kayak maunya aku tuh pengen tahu jelasnya kayak gimana gitu. Keadaan dia, kondisi ya, kondisi Abah seperti apa? Kamu bilang dari kecil pun kamu sebenarnya nggak terlalu dekat. Tapi kalau iya, kamu nggak ngerasa terlalu dekat. Itu aja di foto itu aja ngejauh. Jadi siapa sebetulnya yang paling sering menemani kamu kalau lagi syuting? Yang paling sering itu dulu ada asistenku, ada mamaku. Maksudnya ya orang-orang yang jelas bukan ayahku lah. Karena ayahku pun nganterin aku ke lokasi juga ya nggak sesering itu. Nggak sesering itu? Nggak sesering. Tapi kan kita kalau lihat dulu ya, zaman dulu kalau lagi diwawancara infotainment gitu, ya kita yang seringnya lihatnya kamu ya lagi sama Abah. Oh yes, bener. Karena ayahku, mamaku tuh nggak seberapa muncul dulu di depan media, jarang banget. Nggak mau atau nggak boleh? Nggak mau. Nggak mau. Tapi pada kenyataannya ketika kamu kerja syuting itu yang banyak mengantar adalah mama. Yang banyak kantor mama. Dan bahkan om kamu juga. Om aku juga, selalu. Om kamu lebih sering daripada Abah? Ya iyalah pasti. Om aku jauh lebih sering daripada ayahku. Om ini dari mama? Dari mama? Dari mama. Om kamu jauh lebih sering daripada Abah? Om aku jauh lebih sering daripada abahku. Om dari Abah juga sering nemenin aku dulu. Justru Abahnya yang jarang? Justru Abah yang jarang. Mungkin dia ada kerjaan dulu, atau dia mungkin waktu itu emang dia waktu itu kerja sih, tapi cuma ya udah. Tapi di luar nganterin syuting pun kamu merasa tidak terlalu dekat juga dengan Abah? Enggak. Aku jujur dari dulu ayahku selalu lebih fokus ke abangku. Ketika setelah udah nggak syuting nih, ketika udah mulai sekolah orang apapun itu tuh ayahku lebih fokus ke abangku. Gimana, makanya kayak emang aku dari awal emang nggak sedeket itu, dan aku fine aja gitu loh. Kamu fine aja? Aku fine aja. Dulu mah kamu fine aja? Dari dulu aku fine aja. Aku nggak pernah ada masalah dengan hubunganku sama ayahku. Mungkin kita nggak deket ya bukan berarti kita ada masalah gitu loh. Emang biasa aja lah? Ya biasa aja. Aku tinggal bareng juga waktu itu, pernah tinggal bareng dia. Pernah tinggal bareng dia? Kamu kan cerita juga, ya
ternyata abah dan mama kamu tuh bercerai dari sejak kamu umur 6 tahun ya? Dari aku umur ya 7-8 tahunan ya, 7-8 tahun. Kamu Ya, sebagai anak waktu itu ngerasa apa? Aku Berasa nggak karena itu aku masih kecil ya, dan aku gampang ke-distract kan ya aku ya. Karena aku juga kegiatanku kan nggak di rumah doang. Kayak aku nggak kayak kalau abangku mungkin lebih banyak spending time di rumah. Abangku juga lebih bonding sama orang tua aku daripada aku pas kecil kan. Jadi Nggak terlalu berasa? itu aku nggak terlalu berasa sih. Tapi kamu cerita bahwa kamu sempat nggak bisa ketemu sama mama. Iya, pernah. Itu waktu itu yang aku rasain. Kayak aku pernah kan awal cerai itu masih satu rumah. Terus akhirnya kan pisah rumah dong. Dan itu aku dulu nggak dibolehin. Dan aku punya supir dulu kan ada 2. Salah satu supirku itu nemuin aku ke mama. Anterin aku ke mama, sering banget. Dan itu abah marah sama supir itu. Terus supirku bilang, "Lah ini anaknya kok, apa salahnya dia mau ketemu sama mamanya? Aku nggak bisa ngelarang." Akhirnya sama ayahku dipecat waktu itu. Supirku langsung dipecat kira-kira nganterin aku ke mamaku. Kamu tahu itu dari sejak kecil itu, kamu tahu kejadian itu? Aku tahu kejadian itu, aku tahu banget. Apa yang kamu rasain waktu kecil? Udah mulai kecewa dengan abah? Enggak, aku kecil tuh nggak ada ngerasain apa, karena aku bukan tipikal orang yang terlalu Merasa. feeling banget ketika kecil ya. Gampang Kayak terdistract ya? aku gampang ke distract, dan aku nggak yang kalau kayak aku nggak gampang ngereok masalah keluarga nih, nggak. Aku lebih Dijalanin yang penting aja. aku Happy? Yang penting aku makan, aku happy, aku bisa makan, aku main, apa yang penting aku selama aku happy, aku nggak pernah ada masalah. Oke, baik. Abang gue yang ngelewatin semuanya tuh kakakku, karena aku kan deket banget sama mamaku kan. Ya, kita lihat cuplikan wawancara kemarin di sebuah podcast yang kemudian jadi ramai begitu ya. Kita lihat yang ya, kamu kan bilang sendiri, kamu sebenarnya ya, tadinya ya nggak ada masalah, biasa aja gitu. Tapi akhirnya kamu ceritakan itu gitu. Iya, aku udah diem 2 tahun, aku nggak ada speak up 2 tahun. Bahkan aku sempet ngasih hint dikit waktu itu pas kita ketemu di Iya, Surabaya. Ya kan aku bilang apa waktu itu ya? Aku sempat nge-spill dikit lah waktu itu. Aku lupa, mungkin masalah sekolah atau jajan. Aku waktu itu pernah bilang kan dikit. Aku cuma nge-spill dikit doang kayak gitu. Masih kamu tahan tuh ya? Cuma masih aku tahan. Kayak aku 2 tahun aku diem. Bahkan Agustus 2022 itu malah itu mulai. September 2022 aku dipanggil ke salah satu acara di Trans. Itu kalau orang normal ya, itu pasti dia kayak, wah gue ada masalah nih. Mumpung gue ada kesempatan buat speak up, gue pasti ngomong nih. Aku enggak. Aku nahan dari awal itu. Jadi apa yang beda? Yang bikin aku speak up, aku udah muak sebenarnya. Karena nggak pernah ada feedback dari dia. Aku udah nyari duit sendiri, aku udah apa-apa sendiri. Bukan berarti dia bisa lepas tanggung jawab gitu aja. Tetap harus ada pertanggungjawaban dari dia. Dan aku tetap berusaha ngubungin, dan awal-awal masih oke, sekarang udah malah nggak bisa sama sekali dia dihubungin. Aku udah diblokir di semua media yang bisa bikin aku berkomunikasi sama dia, semua sosial media, nomor, semua nggak ada, aku diblokir. Kamu aja atau kakakmu juga? Aku sama abangku. Kamu dan abang? Yes. Sedangkan aku nggak ada masalah sama dia, sama sekali nggak ada masalah. Oke. Ada satu kejadiankah yang ini membuat kamu ini adalah puncaknya? Kejadian yang nge-trigger aku nih apa gimana? Yang buat kamu akhirnya kayak kan kamu keselnya kan ditumpuk. Ada nggak satu kejadian atau apa gitu yang buat kamu lah ini udah batasan kamu, udah jebol lah gitu? Aku waktu itu ketika aku nggak dinafkahin, oke ya udah, at least adik-adikku masih dapat. Ketika aku tahu adik-adikku udah nggak dinafkahin juga, adikku 2, yang dari dia tuh adikku 2, cowok cewek, yang paling kecil cewek. So kayak wah ini udah keterlaluan sih ini. So oke ya udah, oke nggak apa-apa, aku masih, mungkin dia bakal tanggung jawab nanti gitu kan. Terus kayak udah terlalu lama, kayak dia sekarang udah kerja, dia udah di Australia, minimal dia harus ada hubungin aku gitu. Karena aku udah berusaha ngehubungin dari keluarganya dia, nggak ada respon juga. Maunya kayak aku bilang kayak tolong dong abah suruh nelpon. Lebaran kemarin 2024 itu di situ aku kayak udah, oh udah nih, ini udah nggak bener nih. Jadi adik-adikmu yang dari abah yang 2 ini akhirnya kalian yang membiayai? Adik-adikku enggak sih, karena aku jujur aku belum siap juga sih mau biayain mereka ya. Karena menurutku bukan aku nggak mau, tapi bukan tanggung jawabku. Tapi kalau aku ada pasti aku kasih. Cuman ini sekarang nih diantara aku sama ayahku doang. Aku bakal tetap ngebongkar semuanya. Kayak yang ini baru, karena step by step aku bongkar ya. Aku bakal tetap ngebongkar, aku sampai dia ngehubungin aku, dia tanggung jawab. Jadi hubungi langsung ya, bukan Iya, melalui aku nggak mau dia transfer aku kayak
dititipin ke orang nih, dorong driver nih duit sekolah dari bokap lu. Nggak mau. Aku mau dia sendiri yang ngomong. Nggak usah datang, nggak mungkin lah dia datang, dia di Australia kan. Aku mau dia sendiri yang datang, dia sendiri yang ngehubungin, dia sendiri yang transfer langsung. Kita cuplikan wawancara tentang masalah sekolah kamu ya. Kita lihat nanti. Jadi sebenarnya yang pengen kamu sekolah di pesantren siapa yang memaksa kamu? Mama, abah itu mereka yang nyuruh masuk. Abahku salah satunya. Abah juga salah satunya? Juga karena abangku minta masuk pesantren, dan karena abangku mau masuk pesantren, otomatis aku adanya juga harus ikut dong. Oke. Dan kamu sampai pindah-pindah 3 kali, itu menjadi bagian dari yang kamu rasakan keresahanmu juga nggak sih? Nggak sih sebenarnya. Aku memang pindah-pindah karena pure aku nggak betah di satu tempat aja. Kayak aku gampang bosan, aku kayak aduh, udah nih aku udah tahu semua nih, aku udah hafal lingkungan sini nih. Udah waktunya aku pindah. Ini sekolah nih kalau misalnya masih dibayarin nih, makanya dia nggak lari ngilang kayak gini, mungkin aku udah pindah juga sekolah lagi dan. Jadi kamu berhenti dibayarin sekolahnya dari sejak? Dari 2022. 2022, sudah 2 tahun tidak dibayar. Dia tahun pertama aku itu cuma dia bayar sekali 2 kali doang, habis itu baru dia yang hilang. Oke. Ini ada artikel di tahun 2009 ya. Sempat ada artikel bunyinya adalah Baim Cilik dieksploitasi gitu ya. Dieksploitasi dan ditelantarkan ayah. Baim Cilik bisnis kambing apa? Bukan yang ini yang tahun berapa nih? 2009. Ada lagi ini 2024. Ada lagi yang soal eksploitasi di tahun 2009 ya. Waktu itu sempat ditanya juga artikel ini ke abah kamu, dan abah kamu mengatakan tidak demikian. Jadi kamu tidak dieksploitasi karena semua honor-honor itu disimpan nantinya untuk pendidikan. Yes, benar. Itu waktu itu ketika berita itu muncul, itu sampai ada kaseto juga, itu waktu itu panjang lah masalah itu. Mamaku itu nutup semua media aksesnya ke aku. Nutup semua akses media. Jadi kamu supaya nggak baca? Wawancara apa semua. Supaya kamu tidak diwawancara? Maksudnya mamaku nggak mau bahas berita itu gitu loh. Kenapa? Waktu itu. Ya karena itu jatuhnya udah jatuhnya udah kemana-mana lah. Karena waktu itu pada saat itu kita kan nggak tahu kedepannya gimana kan. Karena pada saat itu emang ya aku fine-fine aja dengan syuting. Kayak aku itu udah bagian dari kehidupanku gitu. Apa yang dikhawatirkan kedepannya gimana maksudnya? Maksudnya kayak takutnya masalahnya makin panjang waktu itu. Dan sehingga? mamaku juga nggak mau terlalu speak up. Takut ribut? Iya, takut takut masalahnya makin panjang. Makanya pengen udah lah, nggak usah ada berita kayak gini loh. Karena faktanya enggak waktu itu. Oh, faktanya enggak? Pada saat itu. And then ayahku tiba-tiba diwawancarain tanpa sepengetahuan mamaku. Dia sendiri yang ngomong, enggak kok, Baim tuh nggak dieksploitasi karena semua harta Baim, semua penghasilan Baim itu atas kemauannya sendiri, dan itu sudah kita kumpulin buat ke depan sekolahnya Baim nanti. Itu yang dia bilang dulu, dan nyatanya sekarang mana? Nggak ada. Jadi pada saat itu berita rame, sebenarnya mama kamu nggak pengen ini meluas, tapi justru abah kamu yang speak up, yang ngomong sendiri. Ya. Nggak kompak jadinya. Dia waktu itu mungkin speak up-nya bener, speak up-nya dia waktu itu mengelak. Nah, klarifikasi, karena pada saat itu memang tidak dieksploitasi. Karena pada saat itu emang nggak dieksploitasi ya. Memang kamu senang juga syuting ya? Pada saat itu kan itu awal-awal aku syuting, makanya kayak semuanya fine-fine aja gitu kan. Kamu nggak merasa keberatan juga ya? Aku nggak merasa keberatan karena bahkan aku belajar ngomong aja di lokasi syuting. Ya kan? Buat kamu ya main aja gitu. Buat ya? aku ya itu ya udah kehidupanku lah, itu udah rutinitasku lah gitu. Tapi ternyata yang kamu kan sempat bilang juga dikasih solusi itu bahwa yang harta yang kamu tahu ya cuma ada 2 rumah yang di depan mata gitu. Yes, dan itu rumah satunya udah dijual tanpa sepengetahuanku, yang satunya masih ada. Dan baru-baru kemarin ini dia mengakui kalau itu emang rumah hasil duitku. Itu menjadi salah satu kekecewaan juga. Iya. Karena nggak ngomong sama Karena nggak ngomong dan aku nggak ngerasain duitnya sama sekali. Aku pernah nanya sekali waktu itu, terus dia bilang, itu duit kan udah dipakai buat bayar pesantren lu dulu, gini. Aku bilang, pesantren 20 juta masuknya setahun. 20 juta SPP. 20 juta setahun ya? Enggak, 20 juta duit masuk, 1.200.000 per bulan. 1,3 M ya, lo orang pesantren di situ cuma 2 tahun, terus aku pindah lagi. Nggak nyampe, sebenarnya kamu per episode dulu sempat 15 juta. Iya segituan, per episode, dan itu stripping kan. Dan kamu bilang tadi, setiap ditanya, Abah pasti marah? Abah pasti marah, dia pasti nggak mau bahas topik itu. Dan buat kamu awalnya fine-fine aja? Udah aku fine-fine aja, karena selama itu aku masih dikasih jajan, aku masih ya berkecukupan nggak, sebenarnya aku ngerasa kurang. Di situ aku mulai ngerasa kayak, kok duitku nggak ada ya.
Karena waktu itu aku bukan tipikal anak yang kalau minta duit maksa, ya kan. Aku selalu minta, kalau aku butuh aku mungkin rada maksa, dikasih seadanya aku kayak ya udah terima kasih. Misal aku butuh 1 juta nih, dikasih 500.000. Oh ya udah gitu. Ya udah yang penting dia udah ada berusaha ngasih lah gitu kan. Kapan kamu mulai bertanya-tanya kok duitku panas? Gara-gara waktu itu aku udah dikasih duit jajan, tapi aku ada pengeluaran lebih. Aku minta, Abah tolong tambahin dong ini. Abah lagi nggak ada, nanti aja minggu depan, bilang gitu. Ya itu minggu depannya nggak ditransfer ya, minggu depan. Oh ya udah iya Bah, udah aku matiin. Sering kayak gitu dan aku nggak pernah mikir apa-apa. Terus nggak tahu tiba-tiba waktu itu kayak perasaan gue dari kecil syuting deh. Itu terlintas ya tiba-tiba terlintas lewat aja. Situ aku mulai kayak wah, belok nih orang ini, salah nih. Tuh, mulai curiga. Kamu sempat ngomong juga bahwa 2022 juga ada sebuah kejadian konflik, tapi itu dengan abang kamu gitu. 2022 ya, ayahku ada konflik sama abangku. Ayah bukan abah. Abah. Abahku itu ada konflik sama abangku. Awal mula konflik itu, aku waktu itu lagi nggak ada punya motor. Aku nggak ada mobil loh, mobilku habis loh. Mobilmu pun habis? Mobilku habis juga. Lu gak tau ada berapa banyak lu, mobilku udah nggak ada semua. Terus mamaku itu minta motor buat aku sekolah nih, karena sekolahku jauh. Aku sekolahku aja jauh, aku nggak suka sekolah dekat-dekat rumah. Dari jarak dari rumah ke sekolah tuh 40-30 menitan. Aku bilang, Bayi butuh motor nih, setiap hari naik Gojek, naik Gokar, makanya kayak ngabisin duit. Terus tiba-tiba dia tiba-tiba marah, kayak nggak tahu tiba-tiba marah banget lah gitu ya. Tiba-tiba meluap-luap lah, nggak jelas lah. Waktu itu kayak oke fine. Terus berawal dari masalah itu aku nggak tahu masalah sisanya apa. Aku waktu itu lagi sekolah, aku pulang sekolah, abangku bilang coba dong cek HP, lihat nomornya Abah diblokir gak? Diblokir. Oh iya gue diblokir. Terus baru abangku kasih tahu. Jadi kamu nggak tahu apa tuh? Aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak tahu apa-apa, aku nggak salah apa-apa, aku nggak pernah ikut masalah dia. Jadi masalahku sekarang ini masalahku between dia, aku sama dia doang. Aku nggak ikut masalah keluarganya dia, aku nggak ada ikut masalah apapun. Ini between you and me aja. Karena aku ngerasa kecewa, kayak dia ngilang gitu tanpa aku ngelakuin kesalahan apapun. Kalau mungkin kalau aku ada salah nih, misal aku ngapain kayak gitu, terus dia ngeblokir aku, marah aku kayak, oke, aku salah, aku terima, aku pantas diginiin. Tapi aku nggak punya salah, emang aku pantas diginiin. Kenapa kamu jadi sempat terpikir bahwa emang aku salah apa gitu? Sementara yang diblokir kan bukan cuma kamu, abang kamu juga. Iya, anggap aja oke lah dia ada masalah sama abangku, or dia ada masalah sama mamaku, aku nggak tahu apapun, aku nggak ada ikut apapun. Tapi kenapa harus aku? Aku ada salah apa? Terus kenapa yang nyuruh sekolah itu dia? Aku bilang aku sekarang tahun terakhir, umurku udah 19 tahun, aku nggak seharusnya masih di SMA. Yang nyuruh SMA dia harus selesain sekolahmu. Aku bilang kayak sekolah paket aja gitu kan. Enggak harus masuk sekolah. Ya udah, aku nurutin dia yang nyuruh. Dan ketika aku udah masuk, kenapa aku disuruh bayar sendiri? Bukan tanggung jawabku dong. Tuh. Yang foto berikut nih, kalau kamu lihat foto yang berikut ini apa yang aku ini awal-awal syuting, ini masih struggleku sama mamaku. Ini mamaku di sini di foto ini seneng banget aslinya. Tapi aku yakin mamaku lebih seneng sekarang daripada zaman foto ini. Mamamu lebih seneng sekarang? Kenapa lebih seneng sekarang? Karena udah terlepas dari semua itu. Kamu bisa melihat dan merasakan itu? Bisa. Aku bisa lihat dari senyumnya mamaku. Ya, itu adalah hal yang belum kamu ceritain? Ya itu masih belum semuanya aku bongkar kan. Baru dikit. Mamamu dalam kehidupanmu apa yang kamu gambarkan? Semuanya. Semuanya? Semuanya. Mamaku itu buat aku semuanya. Mamaku itu, mau nangis lagi. Mamaku itu yang nge-support aku, yang bisa bikin aku dididik sekarang, yang bisa, kalau bukan karena mamaku aku mungkin aku udah berhenti sekolah, mungkin aku, karena sejak masalah itu mamaku tuh bilang kayak, udah tahu kan bapak lu kayak gimana? Sekarang waktunya buat lu usaha buat diri lu sendiri lagi. Tapi kali ini lu harus ngerasain duitnya. Lu mau bisnis, lu mau entertain, semua terserah. Yang penting halal, yang penting lu bisa seneng, dan lu harus buktiin ke ayah lu kalau lu bisa tanpa dia. Mamaku tuh nggak pernah jelek-jelekin ayahku sama sekali. Semua hal yang ayahku lakuin ke mamaku nggak
pernah sekalipun jelek-jelekin ayahku di depanku. Mamaku nggak pernah gagal jadi orang tua, sama sekali nggak pernah. Mungkin ayahku pernah bilang ke mamaku kalau mamaku gagal didik anaknya. Aku gagal apa? Bahkan dia bisa hidup aja kalau bukan karena duitku, karena siapa lagi. Dan mamaku selalu nge-support aku. Mamaku nggak pernah bikin aku down. Mama selalu apapun yang aku lakuin, mamaku bakal support selama itu benar. Foto yang berikut. Ini abangku. Ini abangku, mamaku mungkin support secara doa, secara ngomong semuanya. Kalau yang ngelakuin semuanya selalu bareng aku 247 abangku. Dia bahkan walaupun dia lagi sibuk-sibuknya, dia lagi kayak dia juga ada hal yang harus dia lakuin dong. Tapi tetap dia selalu ada buat aku. Dia selalu nemenin aku kemana-mana, selalu berusaha buat bikin aku senang, berusaha buat ngelakuin semuanya yang dia bisa biar aku bisa sampai titik ini. Dia selalu nemenin aku, nggak pernah lepas dari sampingku. Kamu sempat ada di satu wawancara kamu bilang kalau nggak ada abangmu ini gitu ya. Aku nggak bisa hidup. Kamu nggak bisa hidup. Aku nggak bisa hidup tanpa dia. Kenapa kamu sampai mengutarakan seperti itu? Semua hal yang aku lakuin itu di balik layarnya dia juga. Semua hal, apapun itu. Bahkan manajerku aja dia. Kayak dari kecil? No, kecil nggak. Kecil nggak? Sekarang. Sekarang? Aku bilang sekarang. Sekarang dia yang mendukung, mensupport kamu betul? Dia yang nge-support aku, dia yang dukung aku. Dia yang selalu ada di sampingku, dia yang selalu nge-backup aku apapun itu. Aku ada masalah, aku ada apapun. Dia yang selalu bilang ke aku, ayo kamu bisa kok. Jadi dia secara tidak langsung adalah sosok bapak dalam kehidupan kamu? Dia lebih dari sosok bapak. Dia semuanya dan Alin. Dia juga semuanya buat kamu? Dia semuanya buat aku. Aku gak bakal bisa sayang ke orang lebih dari aku nyayangin mamaku sama abangku. Karena cuma 2 orang itu doang yang ada dia sama aku. Oke. Jadi kalau misalnya abah kamu nonton, kamu akan bilang? Aku akan bilang, ya ayo hubungin aku sini. Sebelum makin jauh lagi nih, sebelum makin malu lagi, mending tanggung jawab, mending jelasin ke aku semua. Mending hubungin aku. Karena aku jujur, aku udah muak banget sama dia. Aku udah muak banget sama ayah. Aku udah cukup diem, aku udah cukup nutupin semuanya, aku udah cukup baik-baikin dia. Aku selalu nutupin, bahkan aku masih bilang, aku sempat ditanya, abah gimana uang jajan gimana? Aku selalu bilang kayak iya masih ngasih kadang-kadang. Padahal sama sekali nggak ada. Aku udah cukup jaga namanya dia. Aku udah cukup nutupin semua kesalahannya dia, semua keegoisannya dia. Dan sekarang aku bakal balikin semuanya ke dia. Aku bakal buka faktanya semua yang dia lakuin ke aku bakal lakuin balik ke dia. Apa kata mama dan abangmu ketika kamu mulai speak up? Jujur mamaku no komen. Mamaku cuma bilang, ya udah. Iya, kamu sudah kalau sabar bisa. Kalau kayak gini, mungkin orangnya muncul. Ya mungkin semua yang kamu lakuin mungkin ada salah bener ya. Tapi kalau menurutmu bener, ya lakuin aja. Abangmu? Abangku, ya udah lakuin. Abangku nggak ada peduli apapun sama ayahku soalnya. Dan itu karena ayahku sendiri juga. Oke. Nanti kita ngobrol lagi sama Mbak Ain.